Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Insya Allah selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat menjalani pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita dapat dimudahkan untuk menuntut ilmu dan dilimpahkan rezeki yang barokah. Amin. Silahkan disiapkan buku paketnya, alat tulis dan alat tulisnya, buku tulisnya ya, dan siap untuk belajar untuk hari ini. Nah, teman-teman semua, kita akan belajar tentang ibadah sholat ya, yang kita lakukan setiap hari. Berapa kali sholat wajib? 5 kali. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah munfarid. Nah, ibadah sholat itu suatu amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Pertama kali akan ditanyakan adalah bagaimana sholat kita. Ya, kalau kita sholatnya baik, maka ibadah yang lain juga akan dianggap baik dan kita semua akan selamat. Oleh karena itu, mumpung saat ini masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, mari kita isi dengan berbagai macam ibadah, termasuk di dalamnya sholat. Ya. Bagaimana agar sholat yang kita lakukan diterima dan dinilai baik oleh Allah? Caranya yaitu dengan selalu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan kita, melaksanakan sholat dengan khusyuk dan mengiringi sholat wajib dengan sholat-sholat sunnah. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, pada bab ini kalian akan dikenalkan dan diajarkan tentang sholat sunnah munfarid. Nah, lebih jelasnya silahkan disimak penjelasan Bu Lina ya setelah ini. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang sholat sunnah rawatib. Nah, di halaman 57 sambil disimak ya. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang dilaksanakan mengiringi sholat fardu 5 waktu. Ya, sholat wajib 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, bagaimana sebutannya? Jika sholat sunnah tersebut dilakukan sebelum sholat duhur misalnya, sebelum sholat duhur namanya sholat rawatib qobliyah. Qobla dari kata bahasa Arab ya, sebelum qobliyah, jadi sholat sunnah qobliyah. Kemudian jika dilakukan setelah sholat duhur, contoh ya, dilakukan setelah sholat duhur namanya sholat rawatib ba'diyah. Dari kata bahasa Arab juga ba'da, setelah. Ya, jika biar kalian juga tidak asing ketika orang-orang sering bilang, aku mau sholat sunnah qobliyah dulu, aku mau ba'diyah dulu. Nah, itu adalah istilah dari sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib 5 waktu. Nah, sholat rawatib jika ditinjau dari segi hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sholat sunnah rawatib mu'akkad. Ya, mu'akkad itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan atau dilaksanakan ya, dianjurkan untuk dilaksanakan karena Nabi Muhammad itu selalu melakukannya. Apa saja? Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur,
2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Ya, ini ada dalil nakli yang menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib muakkad yang sangat dianjurkan ya. Artinya hadis yang artinya dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya ingat dari Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang kurang dianjurkan untuk dilaksanakan karena Nabi Muhammad tidak selalu melaksanakannya. Apa aja yang ghairu muakkad? Yang pertama, 4 rakaat sebelum sholat asar, yang kedua 2 rakaat sebelum sholat maghrib, kemudian 4 rakaat setelah sholat isya. Itu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Kemudian sholat sunnah duha. Ya, siapa yang sudah pernah melaksanakan sholat duha? Ya, pasti sudah semua ya, walaupun hanya sekali 2 kali ya. Tidak apa-apa untuk belajar ya. Ya, sholat duha itu disebut juga sholat awabin. Ingat, sholat duha disebut juga sholat awabin, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada saat matahari sudah naik kira-kira sepenggalah atau setinggi tonggak dan berakhir pada saat tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Ya, lebih gampangnya kita mengerjakan sholat duha sekitar pukul 7 ya. Pukul 7 pagi itu kan matahari sudah kelihatan ya, sudah terang ya ini langitnya. Kira-kira jam 7 itu sudah terang, kemudian batasnya biar aman ya sampai jam 11. Nah, kan kadang ada sholat zuhur itu sampai setengah 12 gitu ya. Lebih amannya kita maksimal melaksanakan sholat duha pukul 11 ya. Pada zaman sekarang itu sudah mudah ya untuk mengetahui waktu sholat duha. Bisa lihat dengan kalender, jadwal waktu sholat, atau lihat di aplikasi handphone Android ya. Sholat duha itu dapat dikerjakan secara sendiri, juga bisa berjamaah. Nanti di semester 2 kita akan lebih jauh mempelajari tentang sholat sunnah duha yang dilakukan secara berjamaah. Nah, hukum sholat duha apa? Hukum sholat duha itu sunnah muakkad yang sangat dianjurkan karena Rasulullah selalu melakukan. Jumlah rakaatnya berapa? Jumlah rakaatnya genap ya. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat atau 12 rakaat. Keutamaan sholat duha apa saja? Ya, jika kita mengerjakan sholat duha, nilainya sama dengan orang yang bersedekah. Masya Allah. Kemudian Allah akan mencukupi kebutuhan hidup orang yang mengerjakan sholat duha, dan orang yang menjaga sholat duha dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang banyak taubat. Ya, banyak ya keutamaannya. Ringan insya Allah. Sholat duha itu hanya 5 menit ya, 2 rakaat saja. Kita sempatkan untuk sholat duha. Sholat tahiyatul masjid, ada yang sudah pernah dengar? Ya, sholat tahiyatul masjid itu sholat yang dilaksanakan ketika memasuki masjid dan dilakukannya sebelum duduk. Jadi kalian sudah berwudu, sudah rapi, pakai mukena, pakai sarung ya, yang laki-laki, yang perempuan pakai mukena, terus memasuki masjid. Nah, kalian jangan duduk dulu, tapi kalian sholat sunnah tahiyatul masjid. Berapa rakaat? Ada 2 rakaat. Ya, sebelum duduk kalian sholat sunnah 2 rakaat yang namanya sholat tahiyatul masjid. Ini ada hadis ya penguat. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang masuk masjid, jangan duduk sebelum ia sholat 2 rakaat.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang terakhir yaitu sholat safar. Ada yang pernah melakukan sholat dalam bepergian ya? Jika kalian ingin bepergian atau pulang dari bepergian, maka sholatlah 2 rakaat di masjid. Ya, sholatlah 2 rakaat di masjid supaya kita dalam bepergian itu diridhoi oleh Allah. Kita minta keamanan, pertolongan ya kepada Allah supaya di perjalanan kita selamat sampai tujuan dan kemudian bersyukur sampai rumah dalam keadaan selamat. Nih, kita perlu mengetahui apa saja keutamaan sholat sunnah munfarid supaya kita lebih semangat dan mengerti makna ya. Ketika kita melakukan, kita sholat sunnah, masa kita nggak tahu apa yang kita lakukan itu apa, kemudian tujuannya apa ya. Tidak hanya berdiri jungkat-jungkit, dah itu saja, tapi supaya dalam hati kita tertanam ya, otomatis kita bisa selalu melakukan sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Keutamaan sholat sunnah munfarid apa saja? Sebagai penyempurna sholat wajib. Ketika sholat wajib kita mungkin ada salah ya, salah rakaat atau kita kurang khusyuk ya, terus kita sempurnakanlah dengan sholat rawatib qobliyah atau ba'diyah. Kemudian muslim yang sholat sunnah 12 rakaat setiap hari akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah akan dilindungi oleh Allah. Nah, kemudian amalan yang paling disukai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit, yaitu sholat sunnah itu kan hanya 2 rakaat, 4 rakaat, tetapi dia sering dilakukan. Nah, yang insya Allah nanti itu akan melunturkan dosa-dosa kita, menambah amal baik kita, dia akan menutupi dosa kita, yang insya Allah semoga kita ditempatkan di surganya Allah yang paling bagus, paling indah, paling baik ya, dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang sholat sunnah munfarid, ada sholat rawatib qobliyah ba'diyah, ada sholat duha yang dilakukan lebih aman dilakukan jam 7 pagi sampai jam 11 saja ya, itu lebih amannya. Kemudian ada sholat safar, sholat dalam bepergian, kemudian ada sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat sebelum kita duduk di dalam masjid ya. Semoga kita semua dapat melakukan sholat wajib yang terutama ya, sholat fardu kita lakukan, karena yang dihisab pertama kali yaitu sholat kita, yang ditanyakan pertama kali di akhirat yaitu bagaimana sholat kita. Sudah lengkapkah sholat kita? Atau ada yang bolong-bolong? Sudah khusyukkah sholat kita? Dan sebagainya. Maka kita semua punya kewajiban untuk selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, dan kita tambahkan dengan sunnah-sunnahnya supaya ibadah kita lebih sempurna ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dijauhkan dari api neraka. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, beri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.